Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku mau tanya, itu nomor kamu kan gitu aja sih itu. Gimana kabarnya? Udah capek? Minggu kemarin tuh telat gitu ya, itu ngubunginnya, tutornya. Nah, yang kemarin itu kan biasa linknya itu dikirim lewat mama. Heeh. Terus sampai jam 17 lewat, ya jam 17:15, Wita, saya tungguin nggak ada. Jadi saya tanya mama bilang, ada linknya kah? Terus dia bilang nggak ada, masuk link begitu. Terus 17 mau setengah 6, mama kirim lagi. Mama kirim lagi. Mama baru kirim linknya. Terus waktu saya masuk, kakaknya bilang, saya sudah menunggu dari tadi, gitu. Terus kutanya lagi, mama aku bilang, ih katanya Beri dia sudah menunggu dari tadi. Terus mama bilang, mana ada? Saya chat dulu itu pihak Algonovanya baru. Nah, balas kayak itu anu link Zoom-nya, katanya. Jadi ya, saya nggak tahu yang mana benar, yang mana salah. Gak tahu deh itu ya. Oke, minggu kemarin apa materinya? Minggu kemarin itu yang kita bisa ambil data dari sebuah file, modul, apa sih istilahnya? Ya, Oh gitu ya. Oke, oke. Hari ini kita lanjut ke materi modul baru tuh. Jadi tentang hmm, tentang struktur data. Tuh, nggak terlalu susah sih menurutku. Intinya tentang hampir mirip tentang string yang kita pelajari tipe data huruf itu loh. hmm, Gitu. Jadi hari ini kita bakal pelajari struktur daftar atau namanya itu ada list, terus metodenya siap pakai gimana. Terus juga belajar ada namanya tuple gitu. Nah, yang pertama itu kita bahas daftar dulu atau biasanya namanya itu list ya, tapi karena ini di bahasa Indonesia kan jadi namanya daftar. Jadi daftar itu struktur untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata dengan baik. Ini sama sebenarnya kayak string yang kita pelajari. Jadi dia itu sifatnya kumpulan data. Dia juga membacanya juga dalam sebuah indeks gitu. Jadi kalau di string itu kan misal ada kata fakihah gitu ya, berarti kan indeks nolnya F, terus indeks satunya A gitu ya, dan seterusnya. Nah, di daftar atau di list ini, dia juga sama. Jadi ada beberapa komponen datanya. Bisa kalau ini kan tipe datanya kebetulan dia angka ya. Bisa juga ini sebenarnya kata-kata. Misal ada fakihah, ada murida, ada R gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam sebuah daftar atau list gitu. Nah, setiap indeksnya berbeda. Kalau di string itu kan setiap katanya ya, tapi kalau di daftar itu setiap indeksnya dipisahkan oleh koma gini. Dan daftar itu selalu diapit oleh kurung kotak gini ya. Gitu. Jadi indeks nolnya itu 181, indeks satunya 176 dan seterusnya. Itu biasanya disimpan di sebuah variabel nama variabel dari listnya gitu. Jadi misal kamu ngetik kayak biasa di string, misal kamu panggil variabelnya di salah ya, harusnya hasil gitu kan. Hasil terus kurung kotak indeks 0 berarti dia akan menampilkan indeks ke nolnya dia. Tuh, jadi nanti di daftar itu bisa untuk eh, dibuat listnya, terus dapat daftar itemnya kayak tadi ini kan mendapat suatu daftar item, terus bisa mencetak daftarnya, terus bisa menambahkan dan menghapus item, terus bisa mencari kemunculan item di daftar sama pakai find, juga bisa mengurutkan item daftar, ulangi, dan sebagainya. Contoh nih, misal Anda perlu mendaftarkan tim untuk berpartisipasi di turnamen online. Jadi tulis program untuk merekam yang bisa meminta input nama partisipan dan menambahkannya ke grup. Tuh, jadi nanti kalian masukin nama orangnya terus bisa dimasukin ke dalam grup. Terus setelah menyelesaikan input, cetak daftar untuk grupnya. Jadi nanti bakal ke print grup telah diketik ada beberapa nama yang udah dimasukkan oleh pengguna gitu.
Nah, dari situ kita pakai beberapa fungsi nih. Jadi yang pertama untuk membuat eh, list kosong atau daftar kosong itu buat sebuah variabel, terus buat list pakai kurung kosong gini. Nah, ini artinya pakai kurung biasa ya. Nah, ini artinya membuat list atau daftar yang kosong gitu, daftar baru. Lalu setelah itu untuk menambahkan sebuah nama atau sebuah item ke dalam daftar listnya, itu pakai yang namanya append. Jadi nama variabel yang menyimpan list kosongnya, terus di titik append, di dalam kurung biasanya ini adalah apa yang akan dimasukkan. Gitu. Nah, misal yang akan dimasukkan itu, lah kenapa nggak bisa dihapus jadinya nih? Yang dimasukkan itu adalah dalam disimpan di inputan, berarti tinggal ganti kayak string kemarin. Jadi tinggal ganti submit-nya ini nama variabel yang menyimpan inputannya. Gitu. Nah, terus terakhir baru di print partisipan untuk cetak seluruh daftar. Jadi nggak bisa dihapus. Mana nih notes-nya ini ntar? Nah, itu jadi kodenya kayak gini. Yang pertama, bikin partisipan, terus list artinya membuat list kosong yang disimpan di variabel partisipan. Terus seperti biasa kita minta inputan untuk memasukkan nama pemain yang akan dimasukkan ke grup ya. Nah, dibuat di ini harus bisa bedain ya. Ini kadang contohnya menjebak nih. Jadi partisipan ini listnya yang pakai S, sedangkan inputannya dia pakai yang nggak ada S-nya, disimpan di variabel partisipan. Terus kita buat perulangan. Jadi setiap ketika partisipannya nggak nol, dia akan terus melakukan perulangan di mana partisipan akan ditambahkan. Caranya, sebelum append-nya berarti variabel yang menyimpan listnya, participants, dot append, dan apa yang akan ditambahkan. Artinya ketika dia inputan berarti adalah variabel yang menyimpan inputannya, partisipan gitu. Terus jangan lupa ketika perulangan tulis lagi inputannya dan terakhir di print grup yang telah diketik atau yang telah ditambahkan dengan list yang paling terbaru. Jadi setelah ditambahkan dia akan di print pakai participants. Gitu. Dari situ dulu deh. Kira-kira ada Aduh, yang dulu mau sakit. ditanyakan? Kak, Kan participants. Grup telah diketik participants list. Tunggu. Kan participants itu dimasukkan isinya partisipan. Kenapa harus iya. partisipan sih anunya? Mungkin dia gini sih, jadi kayak kan kalau RS itu kan banyak gitu kan. Jadi kayak Hmm, grup yang udah banyak orangnya dan ini setiap orang di grup gitu kali maksudnya. Contoh. Jadi kalau S itu udah banyak item atau banyak nama kan. Sedangkan kalau yang input ini dia masih sifatnya satu karena dia meminta inputannya kan satu nama orang kan. hmm, partisipan bisa sama kah ini variabelnya partisipan input? Enggak sih, emang sama sih ya udah nggak jadi. Eh, Kalau itu aku bilang ini kak, nggak tahu ini saya kepikiran Mm-mm. agak mendalam tuh ya menyambung gitu sama bukan nggak sama materi tapi sama yang ya pokoknya itu kan aplikasi coding itu buat ngoding. Apa? Aplikasi coding itu buat Heeh, ngoding tuh kak. heeh. Jadi yang ngoding aplikasi coding gimana? Yang ngoding aplikasi coding. Maksudnya yang ngoding aplikasi coding gimana? Iya itu kan aplikasi ngoding buat orang Ngoding. ngoding. Heeh. Berarti yang ngedit aplikasi ngoding dia ngoding di mana? Nah, nggak tahu tuh juga. Ya paham Mika, paham Mika. Oke, sip. Jadi intinya sebenarnya sama kan kayak string itu, cuman bedanya dia itu ada banyak gitu dan dikumpulkan di suatu daftar. Gitu aja sih sebenarnya.
Nah, terus juga untuk mengurutkan daftar itu kan misal ya, ini namanya kan ada Kim, Lee, John gitu kan. Terus bisa diurutkan berdasarkan abjadnya. Nah, caranya itu pakai ini. Jadi ada dot sort dengan kurung biasa gitu. Jadi tinggal masukin aja di sebelum print. Jadi dia akan ngeprint urutan partisipannya itu urut sesuai abjad gitu. Terus misal ini ada contohnya listnya atau daftarnya itu angka. Tadi apa ya? String, bukan? Iya, tadi kan ada Kim, Lee, John itu kan string ya. Nah, selanjutnya Iya. ini adalah angka. Sebenarnya sama aja sih. Tapi di sini kan kalau angka dia bisa di apa ya? Dilakukan aritmatika lah seperti biasa gitu. Jadi sama aja kayak kita bikin perulangan dan lain-lain yang udah dipelajari sebelumnya. Intinya ya dia akan bisa bedanya dia itu bisa kayak dilihat rata-ratanya, terus misal dinilai maksimum di sini itu yang mana gitu. Pos. Tuh, terus sama sih ini kayak intinya dia perhitungan matematikanya gimana sesuai dengan ya pertemuan-pertemuan kemarin yang kita bahas lah. Tuh, terus ini contoh dari oke, ini contohnya program meminta input jumlah putaran yang berubah-ubah, menyimpan ke arsip dan mencetak jumlah tim yang telah menerima lebih dari 200 poin. Jadi intinya suruh masukin poin yang 200 yang poinnya di atas 200 dia akan masuk ke ronde berikutnya. Yang enggak 200 dia berarti enggak masuk ke ronde berikutnya gitu ya. Seperti biasa bikin dulu variabel list kosongnya. Terus buat untuk amount-nya. Jadi jumlah yang 200 gitulah ya. Jumlah 200 nol dulu. Terus bikin inputannya seperti biasa. Nah, ketika hasil nih ya result inputannya itu nggak nol, berarti terus berulang. Baru nanti ketika udah nggak nol kan dia berhenti nih. Nah, ketika nggak nol, jika resultnya yang diinputkan pengguna itu lebih 200, maka amount 200-nya ini akan tambah satu gitu. Nah, ketika udah tambah satu, result ini yang ada listnya, maka akan ditambahkan dari inputannya ketika dia eh, melakukan perulangannya gitu. Jadi setiap yang dimasukkan pengguna, dia akan ditambahkan ke listnya ini gitu. Terus baru ketika while sama ya, dia akan minta inputan lagi. Dan ketika perulangannya udah selesai, udah nol, baru dia ngeprint hasil putarannya, hasil jumlah dari listnya, baru ngeprint amount 200, artinya jumlah yang akan lolos ke ronde berikutnya. Gitu. Halo Kak. Iya, Oh, nggak, aku kira tadi nge-lag. kan mau tanya. Oke, gitu. Nah, terus ada juga fungsi split. Jadi misal kita kan dari tadi listnya kan bikin dari awal ya. Awal itu kita Iya. bikin list kosong. Nah, bisa aja itu kadang soal kan ada yang langsung ada listnya itu disimpan di sebuah variabel nih. Jadi ada list pakai gini doang, dia disimpan di variabel result, tapi dia nggak pakai nggak pakai kurung. Nah, maka supaya dia menjadi list yang sempurna, kita harus pakai split. Nah, artinya split di sini itu kita kita memisahkan dia berdasarkan apa nih? Nah, karena di sini kan setiap 220, 211, 198, 185 dipisahkan oleh spasi nih. Berarti kita nulis di split berdasarkan spasinya. Maka dia akan ketampil list yang sesuai dipisahkan dari spasinya ini gitu. Misal ternyata di sini 220, 211, 198, 185, berarti result splitnya di sini pakai petik koma. Gitu. Terus
Terus ada juga selain append kan tadi menambahkan ya, menambahkan sebuah nilai ke list, itu ada juga remove, artinya bisa ngehapus dari list yang udah ada, dia mau ngehapus nilai yang mana gitu. Dia pakai nama variabel yang menyimpan listnya terus remove gitu. Kalau replace daftar atau list itu belum bisa ya, ini cuma bisa dilakukan oleh string. Tunggu Kak. Oh tunggu. Ya, nanti sebentar saya ngelek-ngelek. Ya udah Kak. Oke, seperti biasa kita lanjut ke ini. Aku bakal contohin yang nomor 4. Di rumah kamu sering hujan nggak? Lagi hujan Kak. Iya, hujan mulu nggak sih? Iya, masuk musim hujan kayaknya. Padahal aku pikir musim hujan tuh bukannya Januari ya, bukan ya? Mulai mulai kapan ya musim hujan? Bulan ini kayaknya. Iya, mulai Oktober ya. Hujan mulu, ya ampun. Oke, jadi di sini dia meminta untuk menampilkan daftar penggunanya. Di sini udah ada listnya yang disimpan di variabel users. Terus dia minta untuk menampilkan daftar penggunanya kayak gini. Jadi 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan abjad. Nah, selesaikan program proses daftar pengguna harus mengatur nama panggilan dalam urutan alfabet, terus hitung jumlah pengguna sekarang berada di chatnya berapa, dan tampilkan daftar bernomor seperti tunjukkan pada gambar gitu. Jadi harus urut abjad, terus menampilkan total penggunanya sama ditampilkannya nomor-nomor gitu. Nah, untungnya di sini udah ada ini kan. Kita tinggal melengkapi. Nah, caranya yang pertama ini udah ada listnya. Nah, setelah itu Iya, kita disuruh untuk menyortir daftar siswa atau berdasarkan abjad. Nah, kalau pakai abjad tadi kan pakai sort ya. iya. Apa nih? Sebelum sort apa? Users. Iya. Karena itu yang mau diurutkan. Iya, sip. Nah, terus untuk amount users ini gunanya untuk totalnya, jadi total listnya. Nah, seperti biasa kita identifikasi 0 dulu di atas perulangannya, lalu di bawah perulangannya kita bikin dia akan menambah satu ketika setiap perulangan. Gitu. Jadi dia melakukan perulangan dan menambah satu setiap ada perulangan dari setiap nih indeks di listnya. Gitu. Nah ini buat ngasih nomor nih. For user in users terus pakai i ini untuk nomor jadi nanti i-nya akan bertambah setiap perulangan juga. Oh, itu nomor. Iya, itu nomornya. Tuh, Kak. Satu, dua, tiga. Buram. Nah, sudah, Kak. Oke, sekarang tolong dikerjakan yang nomor 1 dan 2, 3, 5. Oh, no. What should I do? Tuh. Kita hampir, Mika. I'll go Nova. Iya, nice. Yang satu toh, Kak. Tengah saya share screen. Iya. Share. Pang. Jadi daftar adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen. Sini bilang struktur untuk menyimpan berbagai jenis data. Jadi bukanlah ya. Emang bisa? Ada daftar tunggal kah tersebut? Saya nggak ingat. Halo Kak, Halo? ada daftar tunggal tadi kah?
Ada dong, daftar tunggal dapat berisi elemen dari tipe data yang berbeda, misalnya angka dan string. Emang iya. Iya, bisa. Daftar dapat berisi elemen dari satu jenis misalnya hanya angka atau ini enggak kayak ini bisa. Satu daftar dapat berisi elemen dari Eh, satu jenis data saja, misalnya hanya angka atau hanya string. Enggak ya? semua item dalam daftar diberi nomor mulai dari nol. Bener nggak? Ih, ah? Bener nggak? Iya, Iya, sip. Berarti itu udah enggak lawannya. Jika ada 10 daftar, maka jumlah terakhir adalah 9. Bener nggak? benar. Iya. Itu yang Ini pertama bener juga tuh. Daftar adalah jenis benar. data menyimpan urutan elemen. Cia, ngeting. No. Users dengan kurung-kurung kotak koma. Akses 123 koma. Sweet girl, koma. And John, koma. Crazy. Dot get 15,13,14. Cek. I in range 4 sama dengan int users I salah lagi. Nah, dan otomatis ketik-ketik begini kak. Tanganku sudah capek. Ya harus kotak. Ya sudah. Dan menurutnya padahal kemarin 113. Dulu kak. Iya. Oke, jadi ngelek. Woi woi. Halo. Ah, urutan item daftar berdasarkan abjad. Hmm, menentukan penyendaftar koordinat dan menambahkan. Ini saya ingat. Iya, sip. Ini kayak gini. Ya udah itu aja. Tunggu. List number. Ya ini karena ada numbernya jadi number. Ini. Nah ini. Nggak tahu sih cocok lagi. Iya kah? Iya. Fungsi cocok lagi. 4. Nah, kita nyontek dulu. Ada baiknya menyontek dalam hidup. Pertama, kita ini kan users. Users titik start ini nol. Ini kasih nol lebih dulu karena ya begitulah. I-nya 1. Oke. Print daftar pengguna for user and users. Print 1 tambah 1 di bawahnya among users. Oh, kalau misalnya dia begitulah. Apa? Nah, jika ya udah. Deh, bisa diklik manual. Ya, tambah sama dengan 1.
Kan for user in users. Jadi kalau misalnya ini kan di predator pengguna print print minuto i nomornya koma titik usernya siapa, kayak nomornya sekian ditambah satu nanti menulisnya juga begitu, jadi cadalnya begini dan begitu ya. Selesai. Sekarang udah bisa langsung print meminta CSGO. Dota 2, CSGO, Warface, Minecraft. Kenapa dua searching di sini? Karena dia di lower. Jadi biar jawaban nanti misal CS:GO atau Dota 2-nya penggunanya kan pakai huruf besar gitu kan bisa kebaca kecil. Hmm. Lower itu rendah tuh kak, ke Iya, bawah. mengecilkan gitu. Jadi apakah yang harus saya ketik dulu? Games, masa games dot ada searching lower. Ini ku hapus nih kakak. Ini searching yang ini ya. Kenapa kok dihapus? Karena dua variabel searching. Kan nggak apa-apa kalau dipakai lower ini. Tujuan Hmm. dia kan supaya melowerkan, mengecilkan. Jadi nggak apa-apa pakai dua variabel. Oh, yaudah. Nah, Yang, terus dibaca dulu soalnya. oh ya maaf. Jadi intinya, program membantu menyelenggarakan pertimbangan keinginan para pemain sehubung dengan topik turnamen. Jadi program minta masukan nama game yang diinginkan. Nah, jika gamer telah memasukkan keinginan, dicetak permintaan ditemukan di keinginan kalau ada. Jadi ketika ngetik CS:GO atau ngetik Dota 2 atau Warface atau Minecraft, dia akan ngeprint permintaan ditemukan di keinginan. Tapi ketika yang diketikkan pengguna nanti di meminta itu nggak ada, berarti akan ngeprint keinginan tidak ada. Gitu. Nah, berarti kalau ada dua kondisi gitu pakai apa? Aduh, ngelek. Tunggu. Kalau ada dua kondisi, Moderator. Ah, kan moderator. Split. Nah, bukan split. Ini kolom benar. Apa? Masa split? kan kondisi yang kalau ada dua kondisi, ada tiga kondisi gitu pakai apa? Hmm, Pertemuan berapa ya lupa ya aku ya. Yang if else itu loh. if. Pakai if. Iya, ingat nggak if? Insya Allah. Coba dibuka lagi soal nomor 5. Pokoknya ketika ada, pokok wes kuncinya ya, kuncinya kalau ada kata-kata jika, terus jika bla bla bla, jika bla 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 If. gitu tuh pasti dia pakai if. Gitu. Udah, itu kan udah ada tuh variabel apa tadi? Variabel searchingnya udah ada. Nah, berarti ketika jawaban searchingnya itu ada di sini, dia akan ngeprint permintaan ditemukan. Ketika jawaban nggak ada di sini, dia akan ngeprint keinginan tidak ada. Nah, gimana tuh? If searching ada jawabannya di situ, gimana? Ada. Jawabannya ada di games tuh. Ini. Coba dilihat yang Ah, di foto di PPT ada nggak? Di PPT ada contohnya if nggak? ada. Nah, gimana pakai if-nya? Tapi If lebih kecil. angka kan? Iya Kalau sih, yang yang huruf ada nggak di PPT? Nggak ada ya? nggak ada, Kak. Nah, kalau huruf itu biasanya dia pakai in. In.
Ada nih di ini nih ntar Mana, Kak? Oh, berarti lewat tadi. yang results itu loh. Yang mana, Kak? Saya mencari ini tidak ada. Nggak ada ya? Atau aku kelewat tadi ya? For. Yang ini loh. Oh, for ya di for. Sorry, sorry. Tapi sama aja. Jadi intinya kalau misal dia itu mencari yang ada di dalam sebuah list, dia pakai in gitu. Karena kan Hmm. kalau lebih besar gitu kan pakai ini kan untuk angka. Sebenarnya bisa juga pakai sama dengan, tapi kan kalau sama dengan artinya kan nilainya kan cuma satu. Artinya misal sedangkan di daftar itu kan banyak kan, ada A, ada B, ada C, ada indeks nol, indeks satu, indeks 2 gitu. Kalau kita pakai sama dengan, kita mengidentifikasi satu nilainya. Jadi kalau enggak ini salah gitu kan, kalau enggak iya misalnya, atau kalau enggak X salah gitu. Sedangkan kalau di list, ini kan ada banyak kan. Ntar. Iya. Nah, isinya maksudnya ada beberapa gitu, makanya kita pakai in. Jadi, if bla 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 in hasil gitu. Oh, jadi bisa pakaiin. Iya, pakai in. Pernah dipelajari nih, Kak? Apanya? Yang in DF. Kayaknya belum deh. Mana saya ngelik in yang mana? Permintaan itu bukan Belum kayaknya. kali ya? Iya ya. Elsa. Dua itu, Kak. Tapi sebenarnya ini sih kayak kayak main kata bahasa Inggris gak sih? Maksudnya Iya sih. jadi kayak ketika ini ada di dalam ini gitu. Makanya aku kayak, oh iya ya belum ya. Keinginan tidak ada lagi nih, Kakak. Iya, coba. CS Go. Ah, ya masih easy, masih easy. Hmm. Tiba-tiba ada in. Maksudnya apa? Ya Allah, petir denger nggak? Aku tumben 5 biasa sampai 7. Ya. Ya mungkin dia mengerti. Ini nggak usah, Kak. Ini kan soal bos. Iya, soal bonus. Oke, Nanti dikerja. Nanti kalau lanjut ingat. sebelum adzan. Aku mau Iya. lanjutin yang selanjutnya dulu ya. Oke. Azannya jam berapa sih? Kalau di Jam kamu? 6. Oh, Jam jam 6. 6. Hampir lagi kepencet lift. Astaga. Saya mau lihat jam. Nah, ini sama sih. Tadi kita masih tentang list, tentang lanjutan. Jadi fungsi apa aja yang bisa dilakuin di dalam list. Nah, selanjutnya itu kita bisa juga sama kayak yang kita lakuin di string. Jadi kayak aku jelasin tadi, misal stringnya itu kalau di string itu fakihah kan berarti 0, 1 gitu kan ya. Kalau di sini berarti indeks nolnya itu kebaca yang setiap komanya. Jadi indeks nolnya itu max ini, indeks satunya 4 level, indeks 2-nya 17. Tuh sama kayak string juga. Jadi ketika dia 0 sampai 2 berarti kan duanya nggak dihitung ya. Berarti 0 sama 1 Iya. aja. Makanya yang ngeprint dia max sama 4 Iya gitu. level. Iya, gitu. Nah, tapi di sini ketika tipe datanya beda, dia akan, oh kalau dia pakai join ya, ada juga ini namanya join. Jadi join itu misal ada list kayak gini berbeda-beda, terus dia di join atau digabungkan berdasarkan, kalau tadi yang split itu kan spasinya artinya diambil dari listnya ya. Nah, kalau ini spasi di join itu ketika artinya dia dipisahkan berdasarkan spasinya atau berdasarkan Hmm. petik di sebelum joinnya ini. Gitu. Jadi list yang udah ada ini udah benar, dia akan ngegabungin dengan dipisah di spasi gitu. Maka dia hasilnya akan max terus di spasi 4, spasi level, spasi 17, spasi 12 bla 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 ini. Ketika dia dipisahkan pakai ya bebas lah ini ya, ini kayak karakter yang bisa dibuat sendiri gitu, dia juga akan dipisahkan berdasarkan yang ada di tanda petik ini. Itu. Jadi kalau kamu mau memisahkannya berdasarkan apa, terus titik join dan nama
variabel yang menyimpan listnya. Itu. Nah, tapi kalau pakai join ini harus sama tipe datanya. Kalau string, string semua. Kalau angka, angka semua. Gitu. Nggak bisa beda-beda. Oh ya, terus ada juga ini fungsi map. Jadi fungsinya itu dapat diterapkan di setiap elemen objek. Artinya dia hampir sama kayak perulangan, sama kayak ini sebenarnya for i in range. Jadi kan kalau for i in range itu kan dia sama ya perulangan di setiap indeksnya ini kan. Nah, map itu sebenarnya sama, dia akan menerapkan ke semua indeksnya ini tanpa perulangan gitu. Jadi fungsinya itu supaya bisa menerapkannya langsung ke semua indeksnya. Nah, jadi map, terus di dalam kurungnya itu fungsi apa yang perlu diterapkan ke semua elemennya. Nah, di sini dia pakai int untuk mengubah karena di sini misal ya, di sini kan angkanya kan pakai string kan. Dia mau Iya. ngubah supaya jadi integer semua setiap indeksnya gitu. Jadi dia pakai int terus adalah variabel yang menyimpan listnya. Tuh, jadi ada variabel yang menyimpan list score di sini ada 34, dua-duanya dalam bentuk string. Terus dibuat variabel baru, jadi score new listnya dipanggil, terus map di dalam kurungnya adalah fungsi apa yang mau diubah. Karena ini string mau ke integer, maka int dan nama variabel Yang mau diubah. ya variabel yang menyimpan listnya gitu baru di print score new, maka nanti dia akan keubah semua yang ada di listnya itu menjadi integer gitu. Terus ini ada jika kamu ingin mengubah nilai tertentu, jadi misal ada list score ya. Nah, terus di print skornya yang ada itu kan 34, 22, 79, 81, 50, 71 diubah indeks ke nolnya. Jadi cara ngubahnya itu kalau di string nggak bisa ya kalau di string ya. Kalau cara ngubahnya itu skor di dalam kurung kotak gini, terus panggil indeks ke berapa sama dengan 100 gitu. Maka dia akan mengubah nilai indeksnya yang di dalam Teksnya. ini, dia akan diubah jadi ke 100 gitu. Lalu yang lainnya tetap sama. Nah, yang tadi aku jelasin itu adalah list, sedangkan untuk yang tuple itu adalah analog daftar yang tidak dapat diubah. Jadi melindungi data disimpan dari perubahan yang tidak diinginkan. Tadi kan aku jelasin udah bisa ditambahin, udah bisa diubah nih ya. Sedangkan kalau di tuple ini sama sebenarnya. Dia juga menyimpan juga, bedanya cuman ini. Dia tuh nggak bisa diubah dan dia itu pakai kurung biasa. Kalau yang Hmm, list ini kan pakai kurung kotak kan. iya. Nah, kalau di tapel itu dia pakai kurung biasa. Sama sebenarnya. Nah, terus dia bedanya kalau kamu mau ngubah sama caranya itu dia akan error karena dia bener-bener di dalam daftar tapel itu nggak bisa diubah gitu. Dia akan permanen nilainya dari awal sampai akhir kayak gitu. Kalau programmer tuh jarang sih pakai tapel, soalnya itu dia susah diubah kan, nggak bisa diubah. Gitu. Tidak. Tidak. Istirahat dulu lah kalau capek lah. Ya, betul. Makan dulu. Istirahat dulu ya. Iya, Kak. Azannya jam 18. Iya. Oke, berarti sekitar 18.05 atau 18.07 nanti balik ya, atau Iya. 18.10. Oke. Terima kasih. Dadah, Kak. Kendali, Kak.
Halo. Oke, ini mau ngerjain yang tugas 2 yang barusan atau mau lanjut ke materi 2? Lanjut materi. Oke. Oke, hampir sama juga kayak yang tadi. Tadi udah ada list itu pakai daftar yang pakai kurung kotak, terus tapel itu daftar yang nggak bisa diubah dengan kurung biasa. Nah, selanjutnya itu kita ada daftar lain jenisnya. Ini namanya kamus atau dictionary. Nah, dictionary ini bedanya sama list yang tadi, bedanya dia itu punya pasangan. Jadi kalau yang tadi kan langsung nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan sebagainya dengan indeks. Nah, kalau dictionary atau kamus ini dia ada kunci dan value-nya atau nilai dan kuncinya. Ini kebalik ya, harusnya sebelah kiri ini kunci dan sebelah kanan ini nilainya gitu. Jadi kamus itu kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak diurutkan. Jadi misal di sini ada daftar dari jenis dan nama buku gitu. Jadi misal jenisnya puisi, nanti dia nama bukunya The Seven Seas, terus kalau dongeng The Night of the Round Table, bla 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 gitu. Nah, dipisahkannya dia dengan koma juga. Nah, kalau dictionary ini juga bisa string dan bisa angka gitu. Untuk membuat list dari atau kamus dari nol, dia itu pakai seperti tadi, pakai variabel apa dan pakai dict, pakai kurung gini. Ini untuk membuat empathy dictionary-nya. Gitu. Terus apa yang bisa dilakukan di dictionary hampir sama juga sebenarnya. Jadi untuk melihat ada berapa pasangan di situ, itu bisa pakai len. Jadi kayak string juga len, terus tinggal klik nama variabel yang menyimpan dictionary-nya. Terus untuk mendapatkan key-nya atau yang di sebelah kiri ini kayak the gold bug, the jungle book kayak gini, dia kamu tinggal panggil nama yang menyimpan nama variabel dictionary-nya terus dot keys gitu. Keys dengan kurung. Nah, kalau untuk mengambil value-nya berarti tinggal nama variabelnya dan values. Nah, bedanya di sini dia itu cuman bisa dipanggil yang menggunakan ini. Dia bisa manggil nilai tertentu, nilai salah satu dari pasangannya ini dengan memanggil key-nya atau yang di sebelah kiri gini. Jadi nama variabelnya, terus tanda kurung kotak dan diketik key-nya. Jadi the tree ini berarti dia akan ngeprint dengan value-nya. Karena di sini the three musketeers ini ada 7, berarti dia ngeprint hasilnya 7. Gitu. Nah, bedanya di sini kamu nggak bisa manggil, misal kamu mau ngeprint the jungle book gitu ya. Nah, itu nggak bisa karena jungle book ini adalah kuncinya. Jadi yang dipanggil itu yang di dalam kurung kotak ini selalu kuncinya. Nggak bisa ngeprint kuncinya ini gitu. Kalau mau ngeprint kuncinya semua baru dia pakai keys gitu. Jadi yang hasilnya yang ditampilkan di dalam kurung kotak yang dipanggil ini selalu value-nya. Karena kunci ini itu nggak boleh sama, sedangkan value-nya itu bisa sama. Jadi misal the gold book-nya 3, the jungle book 3 itu dia bisa. Tapi ketika kamu nulis the jungle book itu dia nggak bisa karena kuncinya hanya bisa satu, nggak boleh sama. Pakai kurung 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 apa Oh sih ya, ini? ini kurung kurawal nggak sih ya? Iya, kurung kurawal. Kurung kurawal dia kalau dictionary. Misal nih contohnya program untuk mencetak ketersediaan buku di perpustakaan. Nah, programnya harus cetak daftar semua buku, minta masukkan judul buku dari pengguna, terus menentukan apakah buku itu tersedia. Kalau iya, maka dicetak jumlah yang tersedia atau jumlah salinannya. Jika enggak, maka ngeprintnya kesalahan gitu. Jadi kayak gini, dia minta untuk ditampilkan dulu
semua buku yang ada atau key-nya, buku-buku yang ada, terus minta inputan buku apa yang kamu mau lihat gitu, mau cek. Nah, itu pakai yang pertama, kita bikin dictionary kosong dulu. Terus Hah? habis itu untuk mendeklarasi kamus dengan kunci, artinya untuk menyimpan sebuah nilai dari dictionary itu bisa pakai kurung kelawal ya. Jadi pakai kuncinya apa, terus titik dua hasilnya apa gitu. Nah, misal mau menambahkan, itu bukan kayak tadi kan daftarnya kan pakai pen ya. Nah, di sini beda karena dia pasangan, jadi untuk menambahkannya kamu tinggal panggil aja nama variabel dictionary-nya, terus pakai kurung kotak dan sebutkan kuncinya. Lalu sama dengan sebutkan value-nya. Gitu. Value si kunci. Iya, pasangannya gitu. Jadi dia akan menambahkan ke sini nih. Jadi nanti di koma atlas of the word titik 25 gitu. Nah, untuk ngeprint dictionary-nya ya tinggal print nama variabel yang menyimpan dictionary. Terus sama ini baru nih ada nih. Jadi sama kalau kayak tadi Kak pakai if atau pakai for, dia selalu pakai in gitu. Ini Aduh, contohnya. tunggu. Yang ini. Yang setelahnya. Kayak ini. Jadi ini kodenya. Jadi misal ada variabel menyimpan dictionary kayak Kim 6, terus The Old Man NTC 8, Treasure Island 4. Nah, terus minta untuk ngeprint buku-buku apa yang mau yang ada gitu ya. Buku-buku apa aja yang ada itu kan berarti bukunya ini kan key-nya ya. Berarti tinggal ngeprint variabelnya apa, terus titik case gitu. Nah, terus minta inputan. Jadi misal nanti inputannya ada, berarti if inputannya itu ada di buku, berarti akan ngeprint ditinggalkan book wish, artinya yang ada di sini menurut kunci yang diinputkan oleh pengguna itu ada berapa salinannya gitu. Ketika nggak ada, dia akan ngeprint buku tidak ditemukan. Jadi ini book wish ini artinya adalah yang ada di list, ada dictionary, kok list, yang ada di dictionary dan menurut dari kunci yang disebutkan oleh pengguna itu adalah nanti ketampil value-nya. Tunggu, Kak. Iya. Kan bukis kuncinya. Ya, ya. Book dalam kurung wish. Kurung kotak. Harus kotak. Ya, harus kotak untuk mengambil nilai value-nya. Ya. Oke, sudah, Kak. Tunggu, Kak. Sudah foto, Kak? Loading. Ya sudah. Nah, lalu di sini misal kita mau pakai aritmatika sedikit nih, jadi atau ini aja deh, langsung yang ini deh. Mana ya? Yang menambahkan. Nah, ini sama sih. Jadi misal ada contoh ada daftar genre tersedia di tampilan di layar. Terus penggunanya mau minta genre, menginputkan genre yang diinginkan. Nah, kalau genre yang dimasukkan ada di daftar, dia akan ngecetak bukunya atau value-nya. Jadi Iya. misal kalau enggak, dia akan ngecetak genre tidak ditemukan gitu. Jadi hampir sama kayak tadi, itu bikin tentunya dictionary-nya dulu, terus habis itu dia ngeprint, pilih salah satu ini untuk kata-kata untuk penggunanya aja sih. Jadi pilih salah satu dari jumlah bukunya yang tersedia atau jumlah genre yang tersedia dengan menghitung jumlah dari dictionary-nya ini. Itu jadi learn books untuk menyimpan atau untuk menghitung jumlah dari dictionary-nya. Terus ini ngeprint kuncinya. Jadi detektif, petualang, fiksi, humor untuk kunci-kunci yang ada di dictionary-nya. Terus ngeprint itu, setelah itu minta inputan dari pengguna jika ada di books gitu. Kalau ada berarti dia akan ngeprint
hasilnya atau ngeprint value-nya atau nilainya, kalau nggak ada di genre tidak ditemukan. Tuh. Terus, nah ini contohnya. Jadi misal di sini kalau genrenya itu nggak ada, dia itu akan dimasukkan di daftarnya gitu. Jadi bukan cuman ngeprint genre tidak ditemukan, tapi dia akan memasukkan genre yang tadi nggak ada itu di dictionary ini. Gitu. Caranya gimana? Jadi tinggal tambahin aja di sini. Nih di bagian sini nih. Karena di sini udah dia minta inputannya, genrenya, berarti misal genre yang nggak ada itu ini ya, kengerian ya. Nah, jadi dari kengerian itu diambil, karena variabel disimpan di genre, berarti panggil variabel, pakai variabel dictionary-nya, terus di dalam kotak itu variabel yang menyimpan genre barunya, terus sama Iya. dengan title. Title ini adalah, nih dia minta inputan baru untuk eh, bukunya. Jadi dia punya sekarang genre yang menyimpan genrenya atau kuncinya dan buku yang menyimpan value-nya. Gitu. Jadi kengerian it ini akan nambah ke books ini. Gitu. Tunggu Kak. Tuh, ada sih rumusnya tadi. Apa? Tunggu Kak. Ada mau lihat sebentar. Oke. Lower apa lagi tadi Kak? Yang mana? Yang ini. Lower. Iya, iya. Nah, lower itu supaya hasil yang diinputkan pengguna itu kebacanya huruf kecil semua lah gitu intinya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Jika genre dalam buku print direkomendasikan sama dengan ini. Kalau tidak ada title sama kenapa lagi variabel baru? Nah, ini Title Kak. sama dengan input books genre. Kalau dalam kota itu dia yang dicari anunya deh. Value-nya Iya, value-nya. atau pasangan. Nilai. Ya. Nah, terus ada lagi nih. Jadi ya ini sebenarnya penjelasannya tadi untuk menambahkan pasangannya tadi. Jadi panggil variabel dictionary-nya, terus dalam kotaknya itu kuncinya, terus sama dengan yang ada di sama setelah sama dengan adalah nilainya atau value-nya. Nah, misal kamu mau menghapus nih, misal ini kan udah ada fiksi Harry Potter. Nah, mau menghapus ini nih, fiksi Harry Potter ini, itu pakai del. Jadi tinggal pakai aja del, terus nama variabel dictionary-nya dalam kurung kotaknya ini key-nya atau kuncinya aja, nggak usah perlu value-nya. Kalau udah dipakein ini, dia akan otomatis kunci dan value-nya akan terhapus dari dictionary ini. Del itu taruh di mana, Kak? Kayak biasa ditaruh di sini atau mungkin mau menghapusnya di sebelum if dia bisa ditaruh di sini gitu. Nggak harus penulisan khusus kayak def itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada keaman. Oke, Insya sip. Allah. Oke, silahkan share screen ke tugas ini. Tugas yang nomor berapa? Pertemuan berapa ya? Lupa ya. Pokok selanjutnya lah. Mana ini share screen? Ah, ini kah? Itu yang tadi, Sorry kepencet. yang next. Yang ini. Bukan, yang pertemuan yang selanjutnya.
Yang bawahnya, bubble bawahnya lagi. Coba di Ini refresh. belum terbuka, Kak. Di Oh refresh. ya, Mbak. Ah, ini. Ya, pernyataan yang benar tentang kamus atau dictionary. Oh, hey. Pasangan kunci nilai diberi nomor, dia nomor. Pasangan kunci nilai diberi Umur. nomor mulai dari 0. Enggak ya, dia enggak ada nomor indeksnya. Terus kamus adalah set pasangan kunci yang tidak diurutkan. Benar enggak? Tunggu, Kak. Iya, Ya, benar. Dia enggak berurutan. dapat Terus diurutkan. pasangan kunci nilai di kamus dapat diurutkan. Enggak ya? Dia Enggak. random, terus kalau menambahkan dia selalu ada di bawahnya. Setiap kunci kamus selalu, ya betul. Jika kita menganggap dictionary, maka dictionary key adalah metode yang mengembalikan kunci kamus. Kunci, ya. Benar kan? Key itu adalah kuncinya. Iya. Terus yang terakhir, menganggap dictionary word bukan kuncinya dan value adalah variabel artir, maka dictionary word sama dengan perintah value akan mendapatkan pasangan word value ke kamus. Ya, paham gak itu? Yang ini menampilkan nilai. Ya, Ini dia menampilkan semua nilai. Ketik lagi. Take myself. Ya Allah, catatan Ji, perasaan ini kenapa harus diketik juga? Buku baru, books, puisi. Kaki ibu. Apa sih? Eh, Kak, menambahkan dua. jadi kamu harus menambahkan tuh, buat perubahan pada katalog, tambahkan buku populer ke buku. Ke dictionary ini, tambahkan di bawah ini. Nih, tambahkan dua. Defoe dan Dumas. Devu apaan? Itu kayaknya nama ini gak sih? Nama belakang penulis. Nih, soalnya. Devu, The Adventures of Robinson Crusoe, Dumas, The Count of Monte Cristo. Menghapus buku Kika itu. Udah. Jika Devoe in books and Dumas in books. Print basis data telah diperbarui. Jika King in books sama dengan False print. Apa nih Kak? Saya tulis di sini. Itu kan ini kan dictionary-nya. Berarti kamu nulis di bawah sini. Apa? Gimana Kalau mau ditambah. cara menambahkan Davoe sama Dumas ke dictionary atas itu?
books sama books masa kota. Mm-mm. Oh, Coba sudah nih. di bawahnya yang komen add to notes itu loh, Oh ya. biar rapi. Add to names. Nah, books terus. Terus masih nama ini ya, nama bukunya The Adventures of Mm-mm. the Season. Eh, eh, Kebalik kebalik. Coba dilihat lagi contohnya di PPT. Ada nggak? Ngefoto nggak tadi? di sini itu menambahkan pasangan nilai kunci. Jadi saya balik ini. Iya, menambahkan Ah, pasangan nilai kunci. Gak usah dibalik, udah bener. Nilai, maksudnya itu menambahkan nilai dan kunci gitu, bukan iya. menambahkan nilainya dulu kuncinya. Itu pasangannya udah bener. Oh iya. Ya. Jadi yang kebalik tadi apa? Harusnya devoe gitu. Iya, devoe dulu. Oh, ya udah. Salah. Tuh, salah tipe. Devoe. Itu sama dengannya. Iya, Kak. Sama dengannya di mana? Yang sama dengan titik duanya devoe di sini di soal. Gimana? Yang sama dengan titik dua yang di soal, Kak. Iya, iya, berarti sama dengannya di mana? Sih, Nggak usah titik dua. nggak usah. Iya, titik dua itu kayak sama dengan gitu. Jadi sama dengannya ada di, Luar. iya, di luar kotak. Nah, berarti yang di sini perlu sama dengan nggak? Yang mana itu, Kak, kita tunjuk? Ini. Iya, perlu sama dengan nggak? Enggak sih. Enggak. Iya, nggak usah. Sip. Nah, Nah, di berarti sini sama tidak dengan salah sih. Sama dengan The Adventures iya, String sip. Adventures of Robinson Crusoe. Oke. Crusoe. Di bawahnya lagi. Tambah lagi di bawahnya nih. Books. Devo Dumas. Yap. Oke. Salah lah. Saya ngetik satu tangan gimana sih? Dumas. Kan. Oh, Monte Cristo. Udah. Nah, kalau mau dihapus, ada tadi itu saya foto. Masih. Ngeliat. Del Books Horror. Oke, Del. Del Books. Enggak sih. Ya, yang dihapus itu kayaknya. Iya kan? Itu kan. Ya, cocok Deal itu. box, ya, sip. Udah gini. Coba. Ya, ya. Ada perlu yang kayak gimana? Ini baca yang bawahnya coba. Scroll ke bawah aja. Nah, itu yang tulis program mencetak biografi penulis. Nah, itu aja. Itu Panjang yang gini. atas itu kayak contoh dari proyeknya. Mending baca soal itu aja. Eh, yang belakang list twine.
Jadi intinya, aduh, ini headsetnya nggak masuk-masuk. Panjangnya. Jadi itu udah ada listnya ya. Terus Ya udah kalau ada. kok list sih, dictionary. Jadi ketika nama belakang ada di katalog, kamu nanti ngetikkan kan penulis, nama belakang penulis, minta inputan dari pengguna. Kalau ada, berarti dia akan ngeprint eh, biografi penulisnya gitu. Jadi di sini kuncinya itu nama penulis, terus value-nya itu biografinya gitu. Eh, Ada masih aja nih. Aku mute dulu ya. oke Kak. Nama. Take me to genre. Lah, dulu. Saya ada yang kurang. Nggak salah jadi kah? Kan case. Oke. Brand lagi. Oke, udah. Untuk nama belakang penulisnya itu print kah? Iya, print. Masa? Itu minta inputan gak sih? Iya sih, sorry. Ah, Dihapus dulu printnya. Nah, bikin variabel inputan dulu. Terus disimpan di sebuah variabel apa inputannya. di sini juga tulis. Iya, nama oke. Nah, gitu. Nah, terus jika penulisnya nggak Langsung ditemukan, jika kan ada usah ini. hmm? Langsung jika. Nggak apa, wes tulis gitu aja. If Ya udah. jika belakangnya nama belakangnya tidak ada, programnya menampilkan penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan gitu. Berarti Ini saya jika tulis apa, names? Jika names tidak ada. jika names-nya nggak ada di authors, berarti nulisnya gimana? Jika names-nya ada di authors, pakai apa yang tadi? Yang tadi In. ya, sip. Names Names. in In authors. uh,
terus titik Titik dua. dua. Mana sih saya? Nah, kalau ada, terus enter. Kalau ada dia ngeprint apa? Dia bakal ngeprint bahwa penulis. Hah, tidak ada itu, Kak. Oh iya, kalau ada berarti... Oh iya ya, kalau nggak ada ya. Kalau ada dia akan ngeprint. Oh, kalau Harus ada dia ngeprint biografinya, ya kan? Kalau ada nama belakangnya, berarti dia ngeprint biografinya. Berarti kalau ngeprint pakai biografinya, print yang print pakai biografi. kurung, yang kurung kotaknya. Biografi itu kan value-nya nih. Berarti kurung Mana? kotaknya, Oh, yang ininya. value-nya pasangannya. Clipping, Kipling. Kipling, Kipling kan salah satu ininya, salah satu kuncinya. Nah, Oh iya, iya. kunci inputan dari usernya disimpan di... Di kuncinya. Dulu. Print. print. Menambahkan pasangan. Yang tadi, yang ini loh, cara mengambil sebuah value gimana caranya? Pakai yang kurung kotak? Iya. Ya, ingat nggak? Ada nggak di fotonya tadi? Tunggu dulu. Mana sih? Menambahkan terus di sini. Kenapa semua tuh menambahkan semua? Ah, Cara apa sih? menambahkannya dipanggil dictionary-nya dulu. Jadi print, Iya, terus print dictionary, authors. terus nah authors baru di dalam kotaknya, di dalam kurung kotaknya adalah nama kuncinya. Nah, karena nama kuncinya di sini adalah nama belakang penulis, sedangkan nama belakang penulis meminta inputan dari pengguna, makanya adalah names di dalam kurung kotaknya. Jadi dalam kotak itu author sama. Di dalam kurung kotak names aja, di luar kurung kotak authors. Kebalik, Hah? autorsnya dulu, baru kurung kotaknya. Tadi kakak bilang, udah bilang, nah itu tadi. Karena aku bilang di luar, tapi kan belum bilang di sebelumnya. Nah, gitu. Printnya pakai kurung biasa. Nah, gitu. Jadi ketika namanya ada di authors, dia akan ngeprint value atau biografinya. Tapi di sini ada gininya juga nih. Mana tadi ya? Di sini contohnya nggak ada yang ke print sesuai ini sih. Tapi dia printnya itu ditambahin ini kata-kata biografi. Jadi sebelum authors ini tambahin petik kata biografi titik dua. Koma. Iya, koma. Nah, oke. Terus untuk kalau nggak ada, berarti pakai apa? Else. Iya. Kalau nggak ada, tulis tidak ditemukan. Menambahkan input dong berarti. Iya, betul. Kalau input dimasukkan di variabel apa? Bikin variabel baru.
Tunggu. Oke. Penulis tidak ditemukan. Titik. Ingin menambahkan. Nah, habis ditanyain, oh ya belum dimasukkan variabel ya. Siapa lagi variabelnya nama? Nanti bingung kamu yang atas name, yang bawah nama. Nggak boleh Oh, sama. ya udah. Mahida. Nggak nyambung. Mahida siapa? Ah, Oke, terus itu pertanyaannya kalau jawabannya iya, dia akan ngeprint apa tuh ketutup. Penulis biografinya ditambahkan ke katalog. Kalau dia enggak atau dia nggak jawab, nggak mau, dia akan tanggapan diterima. Berarti bikin if else lagi. bisa if bisa gini. Bisa. Di dalamnya. Di mana Mi itu? Coba di Dalam sini, sini tab ya di tab. Di tab lagi. Oh, enggak deh. lagi. Enggak, udah bener. If apa? The answer is yes. If If Nahida. Nahida ya Nahida. Nah, ini pakai yang kalau yes berarti kan pakai yang aturan yang dulu. Berarti pakai sama dengan. If Nahida Saya sama dengan ya. Nah, sip. Terus tunggu beda nanti. Nah, titik dua. Nah, input kalau lagi. iya dia akan menambahkan. Nah, kayak tadi tuh menambahkan. Berarti bikin Ini bukan bikin kayak gini terus sama dengan ngeprint kah? value-nya. Enggak, menambahkan ini, menambahkan kunci dan value baru ke dalam dictionary atas ini. Yang mana kita lihat? Yang mana kita anu kak? Udah Ada tadi kelihatan. di contoh yang Benar, wai. Oke. Eh, yang nah, terakhir ada tuh kayaknya. tunggu. Nah, program minta input biografi penulis. Oh iya, input lagi ya berarti ya, input dulu ya. Jadi variabel lagi. Mm-mm. Minta biografi penulis. Input. Minta. Masa minta? Minta biografi penulis. Apa lagi? Nih kayak gini nih, biografi penulis. Kan dia minta. Nah, selanjutnya ditambahkan jadi nama variabel nama dictionary-nya dipanggil, ditulis dulu, Heeh. authors, Read. Terus terus author. heeh, Authors langsung berarti. iya, terus pakai kurung kotak. Kurung kotak, di dalam kurung kotak adalah kuncinya. Kuncinya mana? Kuncinya berarti ada Samuel Larkhonye Clemens. di names. Oke. Usernya kan memasukkan namanya, kan ini kuncinya kan nama, Iya, iya. iya kan? Iya. Nama belakang penulis berarti. Terus sama dengan di luar kurungnya sama dengan value-nya. Value-nya kan biografi. Nah, biografinya di mana? Nih, biografi yang minta biografinya di variabel? Oh, one. Iya. Nah, sip. Udah, setelah itu dia akan ngeprint eh dictionary-nya. Berarti print authors. Oh,
Nggak kotak jadi. Nah, terus ada lagi, jadi ketika pengguna nggak menambahkan penulis akan mencetak ini. Berarti tinggal else sip, print, tanggapan diterima. Nih, tangkapan diterima. Kak panjang banget. Keren dong. Terima. Ditutup. Terus, swine ya. Sorry. Iya. Nah, itu kayaknya kata-katanya masih ada yang ini sih, seperti biasa. Oke, biar nggak ini fokus ke itu, lanjut ada yang terakhir. Oh no. Ini sebelum waktu habis. Dikit sih tentang set. Lihat. Iya, bukan SAD, tapi SET. Pas ini Nah, dia nggak hampir iya kelihatan. masih tentang dictionary. Nah, bedanya di kayak tadi yang kalau tadi kan list itu ada tuple. Nah, ini sama dictionary juga ada set. Jadi set yang bedanya dengan dictionary dia itu nggak bisa value-nya itu sama gitu. Jadi value-nya dia itu harus satu. Misal ada Vulkaner gini dia akan bikin satu gitu. Terus bedanya apa tadi namanya? Set ini istilahnya kayak elemen unik yang bisa digunakan di aritmatika gitu. Jadi Nah, set itu setara dengan set di matematika. Jadi dia itu bisa dilakukan perbandingan lah gitu. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang digunakan. Jadi dia itu biasanya membandingkan antara dua dictionary. Jadi misal ada dictionary A itu menyimpan buku yang pernah dibaca oleh Andrew, terus yang dictionary B menyimpan buku yang udah dibaca oleh Mary gitu. Nah, Mary. nanti dia bisa ngambil union, intersection, sama difference. Kalau union itu set yang merupakan kombinasi dari dictionary A dan B. Terus kalau yang intersection itu artinya antara dictionary A dan B itu yang sama-sama punya gitu. Terus kalau difference itu artinya yang ada di A dan gak ada di B, atau kalau dibalik berarti yang ada di B dan gak ada di A. Gitu. Misal nih contoh ada buku-buku yang pernah dibaca Andrew, terus ada buku-buku yang dibaca oleh Mary. Jadi di sini kuncinya itu nama bukunya, value-nya itu nama penulisnya gitu. Nah, kalau kita mau cari daftar umum penulis artinya semua buku yang udah dibaca Mary sama Andrew gitu. Jadi nanti akan ketampil tuh. Nah, sedangkan kalau mau menampilkan yang keduanya Andrew sama Mary yang eh, pernah baca, berarti antara Harus. penulis yang Andrew pernah baca dan Mary pernah baca. Berarti ada ini ya, O. Henry ini ya. Karena di sini kita ambil fokus ke value-nya. Kalau set gitu. Terus nanti kalau mau cari Andrew yang nggak baca di buku yang Mary baca, berarti Mary terus difference yang di dalam kurung Andrew-nya. Kalau mau cari yang Mary yang nggak baca, berarti Andrew set, difference, Mary set. Gitu. Ini Andrew Set sama Mary Set itu nama yang menyimpan dictionary buku-bukunya. Gitu. Ada kan ya matematika tuh yang kayak lingkaran, terus misal dia masuk ke dalam lingkaran tuh apa, irisan gitu-gitu loh. Paham gak sih? Iya, ya, ada. Nah, iya itu. Ini hampir sama kayak gitu, jadi tentang union, interaction, sama difference. Intinya kayak gitulah. Udah, gitu aja. Udah. Udah nanti mungkin dilanjut setelah kelas dulu ya. Iya. Oke, hari ini belajar apa? Hari ini kita belajar mengenai list dan dictionary. Iya. Susah nggak? Terjebak. Susah, Kak. Banyak mirip-miripnya. Kalau mau Iya begini sih. tambah nilai pakai case. Kalau mau begini, begini. Aduh, tunggu dulu. Belum. Belum. Masih les. Sorry, Kak. Ada yang begini. Astaga. Apalagi tuh yang kurung-kurung kota ya, Dede. Iya.
Oke. Salah Kak. Oke, makasih untuk hari ini ya. Semangat ya. Itu kenapa hidung kamu? Enggak sih, aku plesterin doang. Anu tah, koyo apa gimana? Aku yuk deh, panas itu Kak. Enggak jika iseng-iseng nih. Oh, Terus enggak, soalnya bagusnya. aku tuh kan kayak ada rinitis gitu kan. Jadi aku tuh kalau capek tuh siniku tuh kayak pusing gitu loh. Kirain kamu gitu Hmm. juga, enggak? Enggak sih, saya sinus itu. Aku saking panasnya tuh kasih fresh care tau nggak? Iya, karena sakit banget kalau lagi capek itu si hidungku. Oh Oke, gitu. iya, Eh, hampir sinus kayaknya. Oke, makasih untuk hari ini ya. Ketemu minggu depan lagi. Asik Kak, see you. See you.